Oke, halo guys. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena hari ini ada teman gue datang dan ini teman gue sangat-sangat keren. Dia punya sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang tentunya akan memberkati kita semua. Yuk kita sambut bareng-bareng Leo. Wey. Gimana Le? Apa kabar Le? Baik, puji Tuhan Zo. Wih, mantap. Udah lama kita gak ketemu ya Le ya. Udah lama. Oh ya guys, buat informasi nih, ini Leo ini teman kuliah gua dulu. Jadi kita dulu sama-sama di kampus di STT Harvest ya. Yes. Kita di Harvest, dia ambil musik, gua ngambil teologi waktu itu. Nah, jadi sapa dulu dong, Le. Ganteng ya. Halo semua. Asik. Nah, gimana Le? Lu setelah lulus ini lu kira-kira ngapain sih Le? Setelah lulus, sekarang sih kesibukan gua lebih concern di musik sih. Semua yang ya semua tentang musik gitu-gitulah. Semua tentang audio gitu-gitu. Mantap. Kita udah lulus udah berapa tahun berarti ya Le? 2017 kita lulus ya. 2017 berarti udah mau 3 tahun lah ya. 3 tahun lah. Gila gak kerasa juga tuh. Agustus ini 3 tahun loh. Kita wisuda Agustus soalnya. Iya. Berasa tua gak Le? Hah? Berasa tua gak? Berasa ya matang lah ya. Berasa matang. Lebih mature. Mature. Mantap. Nah lu keluarga gimana, sehat? Puji Tuhan Zo, sehat semua. Wah mantap. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan tetap lindungi ya. Tuhan tetap lindungi, pelihara. Mantap, luar biasa. Nah Le, gua kan dulu sempat ingat nih waktu kita kuliah dulu, gua kalau nggak salah sempat dengar lu dulu punya satu kesaksian luar biasa yang gue dengar lu sempat kecelakaan dulu ya katanya. Iya. Nah, lu kira-kira tuh gimana sih kronologinya Le? Boleh cerita nggak Le? Bagi-bagi dikit gitu Le. Oke. Ini gue coba ceritain saya ingat gue secara kronologis gitu ya. Iya. Jadi waktu dulu gue masih sebelum gue kuliah, tahun berapa mungkin gue agak-agak 2015, 16, enggak 2012 mungkin. 2012 bentar. Kita kan kuliah bareng 2013. Berarti sebelumnya lu kuliah sebelum di Harvest, berarti lu pernah kuliah juga gitu. Nah, wah lu kok pindah sih Le? Wah lu bolos ya? Gue murtad dari kuliah gue yang dulu. Murtad. Nah terus gimana? Ya pada tahun itu gue baru memulai pelayanan gue tuh. Wih. Tahun 2012-an itu. Iya benar 2012. Awal 2012 kalau nggak salah. 2012 ya. Awal 2012. Nah, pada saat itu gue di gereja gue kan ada ini ya, kayak acara doa yang khusus pengerjaannya aja gitu ya. Dulu doanya itu sebulan sekali, gue mesti ke daerah Sentul. Sentul, lu dari mana ke Sentul Le? Dulu gue masih tinggal di Rangkas ya. Rangkas Bitung. Ke Sentul. Sentul buat tiap bulan dulu. Luar biasa, lu cinta Tuhan banget berarti Le. Ya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan lah. Terus gimana tuh? Nah, pada saat itu 1 bulan itu gue mesti ke Sentul. Dan gue berangkat biasa. Ya Rangkas tuh berangkat jam 5:30, 6 pagi. Padahal di Sentul itu acara mulai jam 10. Lu emang berapa jam dari Rangkas ke Sentul, berapa jam itu? Sebenarnya kayak 2-3 jam sampai. Cuman kalau lu berangkat kayak lu sampai di Cibubur itu jam 7 gitu udah macet. Oh, jadi lu ya milih berangkat lebih awal lah ya. Iya. Jadi gue berangkat jam 5, taruhlah jam berangkat jam 5, jam 8 udah sampai. Acara mulai jam 10. Jadi lu ada 2 jam buat makan pagi dulu gitu. Gak bisa makan karena gak bisa makan. Hari Sabtu adalah harinya puasa di gereja gue. Bayangkan gue berangkat pagi-pagi dari tempat yang jauh di sana. Iya. Kan, terus lu gak sarapan, itu harinya puasa. 2 jam di jalan, 2 jam lu nungguin lagi gitu kan. Lu ngapain 2 jam? Banyak hal sih yang bisa gue lakukan 2 jam itu. Itu kan gue judulnya ini kan, Menara Doa aja. Kalau di gereja gue programnya namanya Menara Doa. Oke. Menara Doa yang korporat gitu. 1 bulan sekali kita semua pengerja yang ada di wadah itu kumpul di Sentul. Nah, ya jam 10 itu mulainya.
Nah sebelum itu di situ ada kayak menara doa yang bebas gitu. Oh. Menara doa yang lu mau datang anytime, Oke. kapanpun, berapa lama pun masuk silakan. Jadi gue sebelum menara doa, gue menara doa lagi, menara doa dulu. Gitu. Wih. Karena gue ngisi kekosongan yang 2 jam itu kan. Guys, gue mau kasih tahu nih guys, kalau lu cewek, ini masih jomblo sekarang. Wow. Lu nyari cowok yang masih kayak gini. Ini nih cinta Tuhan banget nih, luar biasa nih, luar biasa. Gila, sebelum menara doa pribadi lo. Iya, menara doa Luar pribadi. biasa tuh. Lu gokil. Jadi lu 2 jam menara doa pribadi dulu tuh ya. Iya. Oke. Ya gitulah. Biasanya itu setiap bulan gue kayak gitu. Oh, oke. Nah, tapi pada di satu saat bulan apa gue lupa tuh. Gue pergi dari Rangkas seperti biasanya gitu. Gak ada feeling, gak ada apa. Ya gue pergi aja jalan gitu sama bokap. Biasanya gue kan pergi sama bokap. Naik apa nih? Naik mobil gue dulu. Oh, kira naik bajai bukan ya? Jauh, nggak nyampe. Dari Rangkas loh. Oke. Naik mobil nih ke Mobil Rangkas, nih, ke iya. dari Rangkas ke Dari Rangkas ke Sentul. Sentul. Oke, lumayan. Mobil, lumayan ya kan. Naik mobil. Gue inget waktu sampai di tol Jagorawi. Udah mau keluar tol Sentul City. Udah mau keluar. Ya, jarak 100 meter lagi mungkin pintu keluar. Ya mungkin gue agak-agak ngantuk juga atau ya gitulah. Lalu masih pagi, terus belum sarapan, Ya gitu. Jadi apa agak ngantuk di jalan gitu ya? Ngantuk mungkin ya. Semalam lu begadang apa gimana? Enggak juga, biasa aja sih. Cuman pada saat itu ya gue mesti effort ekstra kan, gue mesti bangun pagi, mesti siapin mobil segala macam gitu. Ya udah gue jalan, kayak mungkin gue juga nggak terlalu inget ngantuk atau apa. Yang gue inget bener-bener adalah gue lagi jalan di tol Jagorawi itu, gue ambil jalur yang paling kanan, yang paling ngebut kan, yang paling kanan karena kosong banget jalan, kosong banget. Nah, udah 100 meter menjelang keluar tol itu, tiba-tiba di sebelah kanan, gimana ya maksudnya, pemisah antara jalur yang mau ke Sentul dan yang mau ke Jakarta itu ada, biasanya kan lo ada besi lurus gitu. Ada besi tanaman-tanaman Ya, gitu. ada pohon-pohonan gitu ya. Ini enggak, pas di situ tuh lagi dibenerin. Jadi kayak sekat beton-beton yang sepotong. Iya. Nah, pada saat di situ, udah nyampe situ, mobil gua kayak agak belok dikit ke kanan. Nyangkut di salah satu pembatas sekat beton itu. Jadi mobil lu lagi ngebut di posisi sebelah kanan. Terus pas lu lagi ngebut sebelah kanan, tiba-tiba ada sekat beton di situ yang nyasar lah entah dari mana gitu ibaratnya. Terus Jadi kayak kesandung gitu kan. Mobil gue jadi yang sisi kanan mobil gue kayak kesandung karena lagi ngebut. Ya udah, akhirnya mobil gue jadi kayak berbalik rolling gitu, kayak roller coaster. Jadi mobil lu pas nabrak sekat itu kayak kelempar gitu, jadi Kelempar dan muter di atas. ngeguling sampai di awan, di atas muter gitu. Iya. Gile. Nah, gitu gua. Luar biasa. Terus gimana tuh? Nah, udah pada saat kayak udah nabrak gitu, udah terbang mobil. Udah gue cuma merem, gue cuma kayak panggil nama Yesus aja udah. Gak ngerti gue mau ngapain pada saat itu ya. Tunggu sorry, kalau boleh tahu nih, lu berapa kilometer per jam waktu itu? Yang pasti sih di atas 100 karena gue emang kalau kosong gue demen jalan yang kenceng gitu. Karena kayak kosong nih ya gue kencengin dikit lah gitu. Ada 100 di jalan tol lagi. Udah enak banget tuh, kosong banget. Nyangkut lah di situ. Lu tabrak tuh pembatas, mobil lu kelempar, keguling-guling gitu. Terus sampai jatuh lagi udah. Nah, ketika lu udah jatuh itu kondisi lu gimana sama bokap tuh waktu itu? Kita udah gak usah ngomong kondisi mobil lah, udah pasti hancur total lah gitu lah, anggaplah. Lalu sama bokap gimana tuh? Saat itu apa yang terjadi gitu? Pada saat gua keguling-guling gitu di atas, gua denger bokap gua teriak-teriak Yesus gitu, tapi gua karena terpaku gitu, gua kayak nggak bisa ngomong. Di saat itu gua ngerasain sih, gua lagi kebalik nih, muter-muter gitu. Tapi gue merem gitu. Gue dengar bokap gue ngomong, ya, manggil Yesus gitu doang. Ya udah sampai akhirnya jatuh.
mobilnya posisinya udah nggak berdiri normal, terbalik. Jadi gue nggak bisa keluar dari pintu depan, tapi dari kaca mobil belakang gue mesti dobrak gitu, karena nggak bisa kebuka pintu, udah nggak berbentuk mobil. Tapi yang gue rasain di situ selama gue mengudara itu balik-balik, secara apa ya? Mungkin secara bahasa rohaninya ya, perlindungan Tuhan nggak pernah terlambat gitu ya. Gue bener-bener kayak nggak kena gores apapun, gue nggak pernah kesentuh pecahan kaca dari mobil gue kah, atau kena besi apapun yang keluar dari mobil gue. Jadi bentar, jadi lu nggak ada luka sama sekali Nggak waktu ada, keluar dari mobil gue nggak ada luka. bokap? Nggak ada luka juga. Gila, give glory to God lah, itulah itu luar biasa. Oh my God. Guys, kalian dengar sendiri ya tadi ya. Ini orangnya langsung nih, ini orangnya langsung. Wow, jadi lu nabrak, and then terus dia muter-muter, rolling di atas di udara, terus lu jatuh, mobil keadaan pasti udah hancur total. Yes. Dan bokap di dalam teriak, Yesus tolong saya gitu ya, Iya. Tuhan tolong saya. Terus lu dobrak pintu kaca, tapi ketika lu keluar lu sadar gitu, nggak ada luka sama sekali. Wah, Gue baru sadar ketika gue turun, wah iya ya, kok badan gue nggak ada yang luka gitu ya, keseleo atau apapun enggak. wah, luar Bokap biasa. gue juga kayak gitu. Ditambah airbag nggak keluar tuh. Airbag nggak keluar. Nggak keluar. Parah nggak tuh mobil? Wah, sumpah ya, gue baru ini kasus lama lah ya, ada yang nabrak pohon aja benjol balanya gitu kan. Iya. Pakainya Fortuner lagi waktu itu. Pakainya Fortuner waktu pakai mobil apa le? Innova. Wah, lu pakai Innova, dia pakai Fortuner aja, airbag keluar benjol le. Wah iya, gue kagak men, airbag surgawi gue kalau kata bokap gue. Luar biasa, Iya. luar biasa le. Jadi waktu itu lu benar-benar sama sekali nggak ada luka, bokap nggak ada luka sama sekali. Itu orang-orang sekeliling gimana le? Karena waktu itu masih sepi ya, jadi belum terlalu langsung ada orang di belakang gue. Dan ketika beberapa menit lah gitu, udah mulai itu ada polisi, mobil polisi yang patroli gitu, nyamperin gue, menepi gitu. Akhirnya gue dibawa sama polisi itu untuk menenangkan diri dulu lah gitu. Dibawa gue keluar tol, sampai di luar tol gue dijemput sama saudara gue untuk pulang lagi ke Rangkas, karena gue udah nggak mungkin melanjutkan acara doa pada saat itu. Jadi gue habis itu gue pulang, sambil gue pulang gue kayak masih nggak percaya sama Tuhan gitu. Gue habis kecelakaan tadi ya, gue kayak orang linglung dikit. Tapi lu sebelum pergi lu berdoa nggak? Oh iya gue lupa cerita. Sebelum ya emang itu kebiasaan gue, maksud gue ya doa, maksud gue pada saat itu doa ya kayak lu doa saat teduh biasa gitu, kayak setiap hari lu doa aja. Oke. Kayak ya biasa, nggak ada tanda-tanda gue mau kecelakaan atau apapun, enggak. Gue karena itu udah lumayan sering gue bolak-balik Sentul sebulan sekali gitu. Gue udah biasa lah gitu. Ya, jadi gue nggak ada sesuatu yang spesial atau something gitu, nggak. Jadi gue cuma jalanin biasa. Tiba-tiba kecelakaan, ya Tuhan tolong gue sampai gue pulang lagi pun gue nggak apa-apa. Sampai kerusakan ya mobil gue, ya itu udah gue jual inilah, udah gue jual jadi kayak jual besi tua gitu-gitu. Kira-kira nih kalau kerusakan mobil dari 100%, dia berapa persen hancurnya? Wah, pokoknya itu mobil udah nggak bisa diderek, pakai satu mobil derek. 75% lewat lagi, Lewat 80%. Peleknya itu udah pelek yang kulpe yang belakang atau yang mana bengkok, pelek mobil loh. Berarti Pelek mobil kan lurus misalkan, ini jadi L, iya. bengkok. Iya gitu. L guys. Pelek mobil tuh. Jadi itu mobilnya kurang lebih 90% rusak lah ya. 20% lah. 90% rusak, and then gak ada luka sama sekali ya. Juga di gua. Wah, itu kalau bukan Tuhan siapa le? That's it man. Kalau bukan Tuhan siapa man? Gila. Itu ya gue nggak bisa, gue speechless sih, karena ya maksudnya kita banyak ngelihat kejadian orang kecelakaan tengah jalan. Banyak ada yang cuman kayak mungkin cuman
kesandung batu mungkin ya kan, lagi bawa motor terus dia jatuh, nge-slide di jalan, palanya pecah ya kan. Iya. Ada orang yang istilahnya cuman jatuh pas nurun tangga jatuh ya kan, stroke ya kan, kepalanya kebentur. Ini 90% mobil lu hancur dan lu sama bokap nggak ada luka sama sekali. Wah, Tuhan sayang banget sama lu, Le. Ya. Apa sih rahasia disayang sama Tuhan, Le? Rajin saat teduh kesentul tiap bulan. Wow. Gimana Luar biasa. Tapi berarti Tuhan punya rencana buat hidup lu ya, Le ya. Iya. Karena kalau nggak mungkin Tuhan nggak selamatin lu dong, ya kan? Betul. Mulai dari situ saat itu adalah saat yang menurut gue mulai gue jadi semakin merenung gitu, makin berpikir kenapa ya Tuhan ingin gue gitu, selamatkan gue pada saat itu. Udah tinggal selangkah lagi gue udah nggak ada pada waktu itu. Silakan itu. Mulai dari situ gue keinget, kayak bukan keinget tiba-tiba keinget sih, misalnya gue inget tapi gue kayak nge-recall lagi memori gue yang lama gitu. Pada waktu gue lahir itu gue ibaratnya gue lahir dengan kondisi yang nggak normal sih. Nggak normal gimana? Kaki lu hilang satu gimana? Waduh, enggak. Jadi gue waktu nyokap gue hamil nyokap di usia kandungan keberapa gue lupa, nyokap gue kayak sakitnya cukup parah, kayak kanker otak gitu. Buset, itu bukan cukup parah lagi, Le. Itu kalau lah cukup parah mungkin sakitnya sakit perut gitu ya. Itu cukup parah gitu. So, kanker otak cukup parah. Ya, parah lah, itu bisa dibilang parah gitu ya. Iya, itu parah. Otak, gitu. Akhirnya pada usia hamil gue tuh 8 bulan, dokter udah kayak pokoknya nggak bisa ditunda karena kondisi nyokap gua udah semakin turun, ngedrop, bahaya buat dua-duanya gitu. Akhirnya dokter memutuskan untuk kayak harus dioperasi sekarang. Padahal gua masih 8 bulan. Ya udah, karena orang tua gua juga mungkin panik juga. Lalu gua dilahirkan di sesar gitu pada saat 8 bulan itu. Dengan kondisi guanya masih sangat kecil, masih kayak kecil banget, kayak beratnya pun kayak 1 kilo, kira-kira 1,1 1,2 mungkin, dan keadaan yang bayinya nggak sehat. Bayi keluar lahir itu nangis, gue nggak nangis sampai gue akhirnya dimasukin ke inkubator beberapa bulan supaya memulihkan keadaan gue gitu. Sampai dokter sendiri pun bingung, gue udah angkat tangan lah kata dokter sama bayinya. Dia bilang ke bokap gue kayak, gue udah angkat tangan sama ini, sama bayinya, sama nyokap gue, karena dokter mengira kayak gue ini dikira kayak kena kutuk gitu. Kena kutuk. Dokternya pernah bilang kayak, bokap gue sampai kayak mungkin kecewa gitu ya. Dia nanya ke bokap gue, lu salah apa sih, lu dosa apa sih sama Tuhan gitu. Istri lu sakit, anaknya juga nggak sehat lagi. Jadi kesannya dokter bilang kayak ini something wrong gitu. Misalnya mamanya sakit, anaknya juga lahir nggak normal gitu. Jadi dokter berpikir wah ini ada dosa gitu ya kan. Terus tapi ya mungkin dari situ bokap gue berpikir kayak, enggak sih, kayaknya umur anak gue ini bukan di tangan dokter gitu. Jadi bokap gue ya udah percayain aja, kalau Tuhan punya rencana selamatkan, sembuhin gitu. Kalau mau diambil ya udah aja lah gitu. Akhirnya berjalan waktu, nyokap gue dipanggil Tuhan. Setelah ngelahirin lu? Ya setelah gue kayak 1-2 bulan lah. 2 bulan nyokap gue dipanggil Tuhan, dan tapi gue masih bisa terus bertumbuh. Jadi kayak yang omongan yang dokter itu nggak terjadi sama gue. Jadi gue berjalan terus dengan sehat-sehat aja sih, puji Tuhan. Nggak ada sesuatu yang nggak normal dari gue gitu. Lalu sebagai anak kecil tuh lu sehat-sehat normal lah gitulah.
ibaratnya kalau orang nggak tahu history lu, dia nggak akan tahu bahwa lu tuh lahirnya prematur gitu. Misalnya mereka lihat ini anak normal gitu. Oh, puji Tuhan berarti ya. Iya. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ya at least sekarang kita jadi tahu gitu bahwa ternyata mungkin karena lu itu waktu kecil Tuhan selamatin, Tuhan punya rencana buat lu, that's why waktu insiden mobil itu juga yang cukup parah itu, ya kan bukan cukup parah, parah banget sih itu ya. Itu pun kuasa Tuhan sangat bekerja luar biasa ya. Betul. Nah, berarti ya emang Tuhan benar punya plan buat lu lah, Le. Nah, begitu. Jadi gue mulai berpikir ketika gue flashback kembali ke masa kecil gue kembali ingat gitu kayak, oh iya kayaknya memang Tuhan punya sesuatu sih buat gue gitu, punya misi yang gue mesti selesain dulu. Jadi gue nggak meninggal dulu pada waktu itu. Betul. Ya dong, karena kalau enggak, ya udah waktu masih bayi tuh udah harapan hidupnya tipis, ya kan. Terus kecelakaan mobil ya kan, itu udah bukan tipis lagi itu. Kalau kertas udah udah ibaratnya udah tinggal dibakar lah gitu, ibaratnya udah hancur ya. Udah hancur. Gila, Le, tapi luar biasa banget tuh, Le. Lu bisa selamat waktu itu ya. Itu luar biasa. Tuhan lah. Nah, jadi ketika lu menyadari semua ini, lu flashback gitu kan, bahwa emang bener lah Tuhan emang bener punya plan buat lu. Nah sekarang kalau gue boleh tahu nih ya kan, di dalam keseharian lu gitu kan, apa yang udah lu istilahnya ini loh kayaknya ini yang Tuhan mau gue kerjain di hari-hari ini gitu. Apa ya kira-kira lu udah dapat belum calling itu, lu dapat belum panggilan itu? Oke. Kalau gue orangnya lebih berpikir gini ya. Ya gue tahu kita hidup mesti semua berdasarkan kehendaknya Tuhan gitu. Tuhan pasti punya rencana buat setiap kita. Tapi gue tanya misalnya sama Tuhan kayak, Tuhan gue punya jalur di mana sih gitu. Tapi gue nggak dengar suaranya Tuhan langsung audible banget gitu ya. Seperti ada beberapa orang mungkin yang ya cuman gue nggak dapet suaranya benar. Jadi gue menganggap semua bakat yang ada di gue itu yang dari Tuhan gitu. Semua bakat apapun yang gue bisa lakuin itu dari Tuhan. Ya gue tekunin itu. Akhirnya setelah gue dapet beberapa kali ganti kesenangan, ganti hobi, gue tetap kayaknya akan berpikir kalau Tuhan panggil gue emang buat di musik. Musik. Jalurnya emang di sini. Karena mengingat almarhum nyokap gue juga pemain musik. Itu yang gue nggak pernah dapet. Ya, selama gue belum main musik itu berapa tahun sampai gue SMA, gue nggak pernah kenal musik. Oh jadi ibaratnya sekarang ini lu tahu bahwa Tuhan kasih lu talent di musik, dan berarti ya lu bisa kurang lebih bahwa ya memang Tuhan punya plan buat lu di musik gitu. Iya. And not just as a player gitu kan, bukan hanya sebagai pemain, bukan hanya sebagai pembuat lagu gitu, tapi yang benar-benar lagu musik yang lu mainin semuanya buat Tuhan. Gitu ya. Luar biasa. Emang kalau boleh tahu di musik lu apa aja sih yang lu kerjain? Pertama banget gue biasa kayak masuk pelayanan di sebuah gereja gitu, jadi pemusik. Jadi gue biasa main bass di gereja. Ya gue belajar dari situ, gue pelayanan terus sambil gue belajar. Setelah gue belajar pun di gereja gitu, gue kuliah juga kan. Iya. Wah anak musik ya. Benar-benar. Tapi lu di kuliah sama sekarang musik yang lu mainin masih sama nggak? Apa waktu itu lu ngambilnya bass, sekarang mainnya ukulele apa? Waduh. Jauh dong. Ya, enggak. Gua lebih sekarang. Wah mungkin gini ya. Kalau sekarang banget karena ini lagi pandemi gitu, gereja juga enggak sepenuhnya buka kayak biasanya gitu. Gue lebih banyak sekarang bikin konten di YouTube gue sama teman-teman gue ini. Wih, gitu. YouTuber nih. Ya mungkin menurut gua itu jalan yang Tuhan ada di depan gua sekarang sih. Oke. Yeah. Jadi what kind of a content itu? Jadi gua bikin ini sebenarnya visi gua sih dari beberapa waktu sebelum gua
kuliah musik, gue pengen bikin tuh musik gereja tuh aransemennya yang kayak modern, kayak istilahnya kalau gue boleh sebut nama kayak Raisa, kayak Isyana. Wih, Karena artis pop dong. iya ngepop gitu, tapi dengan apa ya? Dengan gaya musik yang relate sama orang-orang muda, yang bisa dibilang simple tapi ya gue gampang menikmati, tapi tetap elegan gitu. Gue nggak usah main yang ribet, nggak usah main yang terlalu gampang juga. Sure, betul. Iya. Karena musik gereja itu pada endingnya bukan ketika banyaknya singkup, banyaknya melodi yang ditaruh situ, tapi bagaimana ketika musik itu bisa membawa orang-orang jemaat itu menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Wah, Guys, ini baru nih gue baru denger nih dari Lorenzo nih, parah nih. Gile. Kan yang ngajarin siapa dulu ya kan? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin itu? Iya. Boleh. Luar biasa. Jadi lu sama teman-teman nih bikin konten lah di YouTube nih. Betul. Emang apa namanya gitu kalau boleh tahu? Jadi nama YouTube gua sama teman-teman gua itu namanya Crash Project. Oke, itu agak susah ya. Coba gimana? Ulang. Jadi namanya tulisannya kalau di eja C R E S C I E L. Crescendo gitu. Oke. Ciel. Perlu gua jelasin ya? Coba I don't get it. Itu gimana? Coba. Itu coba gimana? Gini. Itu diambil dari dua kata sih. Yang pertama itu dari kata crescimento, itu bahasa Portugal. Waduh. Kalau lu sering denger di musik itu crescendo. Ojo ngerti aku mas, wong Jawa ini. Wah, sampean. Gimana? Artinya crescimento itu artinya bertumbuh atau semakin besar. Oke. Gitu. Jadi itu dari kata crescendo, cresnya itu dari kata crescimento. L-nya, gue sok Ibrani aja sih. Udah ngerti ya arahnya? Ini ngeri guys. Ini ngeri nih. Ini kalian mesti denger nih. Gimana? Gue sok Ibrani, jadi kayak crescimento in Elohim gitu. Bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Ngeri luar biasa. Itu filosofinya guys, dalam banget kan. Ini baru pertama nih di share. Dalam banget kan itu kok bisa dapat gimana ceritanya? Itu filosofinya dalam banget. Itu gimana ceritanya bisa dapat tuh namanya tuh? Waktu itu gue pertama kali nyari nama, gue denger khotbah di gereja gue lupa yang khotbah pendetanya siapa. Nyebut-nyebut kata Elohim, karena Immanuel, Elohim ada L-nya gitu. Terus lagi sih yang ada LL-nya di Alkitab. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan L tuh pasti Tuhan. Ada Tuhannya, ya. Ya pokoknya gue pengen bikin nama komunitas gue ini belakangnya L. Oke. Gitu, ada Tuhannya. Karena buat Tuhan nih, L. Ya gitu doang sih. Jadi bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. Wih, luar biasa. Luar biasa. Nah, itu fokusnya di mana? Cresciel ini kalau boleh tahu, by the way bisa follow ya di YouTube channel Cresciel. Jangan lupa biar bisa ngeliatin apa aja sih mereka bikin gitu. Asik. Emang apa aja sih konten yang dibikin di Cresciel gitu? Yang pertama sih kita awalnya dari bikin musik cover awal-awal. Oke. Sampai berlanjut, bikin lagu sendiri juga, bikin single. Ada beberapa podcast juga, tapi podcast yang ngomongin soal musik teknikal gitu sih. Oh, oke. Saat ini mungkin lebih ke arah itu sih, ke arah musik-musik cover dan single. Oh, oke. Jadi fokusnya di musik lah ya, Cresciel ini ya. Jadi cover musik, podcast gitu-gitu. Nah itu udah berapa banyak karya kira-kira yang di situ gitu yang kalian buat? Kalau single baru satu. Kalau aransemen atau cover sih udah lumayan berapa ya? 20-an lebih lah mungkin. 20 guys. 20.
Ini mah 25 salah. 25. 20 nih 20. Waduh, ngeri 20 cover lagu. Emang cover lagu gak apa susah sih? Itu Emang susah ya? itu kayaknya itu something yang belum pernah gue lakukan sih soalnya. Cobain. Oke, nanti kita cobain. Ya. Kita berarti antara Crazial sama Last Gen harus ini ya, harus collab ya kawan-kawannya. Exactly. Mantap. Mantap, guys. Mantap. Ini jabatan ini kerjasama nih guys Arjen nih ya kan. Langsung nih di sini. Langsung. Luar biasa. Jadi lu cover 20 lagu, single 1 lagu. Itu karya untuk Tuhan pastinya. Pastinya. Jadi sekarang lu udah kurang lebih ya dalam sepanjang perjalanan hidup ini kan lu makin akan tahu alasan kenapa Tuhan itu memberi lu kesempatan hidup. Tapi mulai dari sekarang lu udah bisa lihat lah ya kurang lebih bahwa yang benar-benar ya Tuhan membimbing kalian untuk lu dan papa lu dan teman-teman yang ada di sini untuk melayani dia gitu kan. That's why lu dikasih kesempatan hidup juga. Nah lu kira-kira di situ sebagai apa sih? Kalau di Crazial mungkin karena gue satu-satunya yang sekolah musik gitu. Jadi teman-teman gue kayak lebih banyak nyerahin gue tugas-tugas kayak dari aransemen, dari bikin dari scratch gitu banget lah gitu dari dasar. Oke. Jadi lu di situ not just a player basis gitu, lu bukan cuma basis di situ, tapi lu juga arranger juga di situ. Kalau single lu yang compose juga. Kalau lagunya temen gue, tapi gue yang lebih ke kayak musik directorin lah. Oh lu MD-nya gitu. MD-in aja. Keren. Gitu. Nih guys, jomblo ya kan? Wow. Takut Tuhan. Wow. Anak musik. Oh my Wah. Oh my god. Hubungi nomor di bawah ini guys. Hubungi nomor di bawah ini. Nggak ada. Ngeri. Jadi lu luar biasa ya, berarti Tuhan pakai lu luar biasa banget ya. Tuhan. Jadi di masa pandemi ini itu yang lu sama teman-teman lakukan di masa corona ini. Iya. Lu berkarya buat Tuhan. Yes. That's it. Itu memang benar. Itu memang harus. Tuh ya guys, dengar ya bahwa walaupun saat ini kita sedang dalam masa corona, pandemi ini yang nggak tahu kapan berakhirnya, kita ibaratnya di rumah aja terus ya kan, nggak tahu kapan selesainya. Tapi itu nggak menghalangi untuk kita terus berkarya buat Tuhan. Betul. Karena kita anak muda ya kan. Itu dia. Anak muda ngapain lagi, belum ngurusin anak. Iya. Iya kan, belum ngelipet baju ya kan. Belum setrika baju. Belum. Iya kan, berarti berkarya buat Tuhan. Luar biasa. Nah itu jadi lu sama teman-teman sekarang sedang melakukan hal-hal itu ya. Sekarang iya. Luar biasa. Nah lu goals lu ke depan apa sih kira-kira goals lu dalam hidup lu ini gitu? Goals gue kalau gue personal mungkin gue lebih bisa bilang kayak gue mau maksimal nih di tempat yang Tuhan pakai gitu. Tuhan mau pakai gue. Kalau misalkan Tuhan mau pakai gue di dunia musik atau mungkin secara general di dunia media gitu. Ya gue nggak akan ya ibaratnya apa ya jauh-jauh lah dari dunia media ini gitu. Semua yang ibaratnya gue hidup dari dunia media ini, entah dari cover, entah dari bikin yang lain-lain, pokoknya semua yang gue lakuin tetap di pattern yang Tuhan udah taruh buat gue, dan itu semua ujung-ujungnya akan gue bawa kembali kayak jadi ketika gue nanti gue lihat flashback hidup gue di masa depan gitu, gue kayak lihat ya semua udah terpattern sama Tuhan. This is the way gitu ya. This is the way. Okay. This is the way. Gue tinggal jalan di atasnya. Gue tinggal jalan dengan apa ya? Dengan kreativitas yang udah Tuhan kasih buat gue kembangin, gue kasih lagi buat Tuhan. Itu doang intinya hidup gue tuh kayak, ini nggak sih kayak hidup kita tuh kayak cuman udah, lu udah tentuin, lu usahain, bukan kasih ladang, lu usahain, balikin lagi buat Tuhan, lu diberkatin, berputar-putar, gue putar-putar di situ ya. Intinya jadi kayak gue nggak ada sebetulnya, bukan Tuhan gitu kayak. It's only by grace ya berarti. Luar biasa. Di dalam loh ini loh. Lu waktu kuliah kayak nggak kayak gini lah.
Wah, jangan gitu loh. Wah, direkam nih. Lu rohani banget sekarang nih. Ini kayaknya ada pertemuan kedua sama Tuhan nih kayaknya. Luar biasa. Temuan gue tuh waktu ini lagi. Waktu gue di gimana tau nggak? Apa? Di Timika. Gimana Di Timika. Waduh. Wah, gue nggak ikut ke sana lagi. Jadi lu dulu gimana sih? Lihat gue waktu gue kuliah, waktu kita masih kuliah lah dulu. Wah, itu sih gue nggak nyangka banget lu bakalan jadi apa ya istilahnya ya, sengerti ini gitu sama jalannya Tuhan, sama istilahnya apa ya, ternyata hidup lu ini emang untuk melayani Tuhan gitu, dan lu sadar gitu bahwa semua talent yang Tuhan kasih, semua skill yang Tuhan kasih, semua apapun yang sekarang ada dalam hidup lu ini, semua itu modal untuk lu pakai melayani Tuhan, ya kan? Bukan cuman buat nyari duit, ya kan? Karena kan anak muda zaman sekarang itu kan ya susah lah ya, dikit-dikit kalau ngomong soal Tuhan, aduh Tuhan bentar lah isi perut dulu ya kan. Diisi mulu sampai akhirnya sampai jadi berat sampai jadi berat banget gitu kan perutnya. Tapi lu menyadari gitu kan bahwa oh ya semua yang ada di gua ini ternyata yang membuat Tuhan. Tapi gue sedikit banyak ada unsur belajar dari ini lagi, terbelajar apa ya, terdidik gitu ya, terinspirasi dari, kalau gue boleh bahas, dari orang tua lu. Wih, orang tua gua. Gue dulu pernah ada ini kan, kayak ada suatu program gitu jadi gue pernah nginep di rumah lu di Timika asli. Di Timika. Tapi lu nggak ada waktu itu. Lu lagi di tempat lain kan. Iya, gue tahu. Gue sama beberapa orang, sama teman-teman gue waktu itu tinggal di rumah lu beberapa waktu minggu itu sambil pelayanan juga. Apa yang lu pelajari gitu? Apa yang gue pelajari? Jadi gini, gue kalau mau cerita, mungkin gue diangkat di situ tuh sebagai orang yang kayak di tim itu leaders, tapi gimana ya? Leaders yang kayak santai gitu. Okay. Leaders yang santai nggak bisa diharapin mungkin, tapi giliran ada hal-hal receh gue bisa kayak contoh ya, gue bukan mau ngebuka aib orang atau gimana ya, dari hal yang paling kecil. Soalnya bokap nyokap lu ada jam doa tiap pagi, nah gue jadi orang yang paling pertama bangun. Oke. Nah, di antara teman-teman gue termasuk yang cewek-cewek gitu. Maksudnya yang cewek-cewek gitu. Tuh guys, dengar guys, ini imam yang baik ini. Ini kepala keluarga yang baik. Wow. Dia bangun pagi-pagi untuk ibadah guys. Saat orang masih tidur dia udah bangun, luar biasa. Iya, udah bangun gua. Dari hal-hal kayak gitu, dari hal-hal yang ya jaga-jaga behave di depan orang. Gue juga banyak belajar dari bokap nyokap lu soal kayak apa ya? Bokap nyokap lu kalau di mata gue orang yang humble tapi keras soal Tuhan gitu, gimana ya? Wih, rohani banget lah kalau ngomong Tuhan itu dalam lah gitu. Iya. Cuman mungkin gue bisa bilang lebih rohani daripada petik ya ini ya, oknum full timers gitu. Yang kerja di gereja langsung diadangnya Tuhan, digaji dari gereja gitu. Waduh, gitu. Itu statement hati-hati. Iya, yang jadi gini, gue mau menyentil atau apa bukan. Iya. Tapi ini gue membagi sebuah pelajaran sih. Itu orang tua lu bukan seorang yang pelayanan resmi secara hidup dari gereja gitu, digaji dari gereja. Tapi menurut gue lebih bisa memberkati orang daripada orang yang hidupnya ya oknum yang kerja di gereja itu gitu. Orang tua lu menjadi berkat buat ya mungkin buat satu wilayah dekat rumah lu pada saat itu ya, di Timika. Oh, udah, karena kan udah, lu udah pindah. Cukup udah. Itu Tuhan lah. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi ya satu yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa terkadang kita nggak harus istilahnya apa ya, nggak harus menjadi kayak lu bilang tadi ya, maksudnya kadang orang biasa aja bisa lebih rohani daripada orang full time gitu kan intinya gitu kan. Intinya gitu. Lu nggak usah gitu-gitu. Ini dia. Aduh, tapi ya maksudnya with all the due respect lah, mereka hamba Tuhan tentu punya ya masing-masing punya plus minus. Ya plus minus masing-masing lah gitu. Nah, cuman ya memang sih gue akuin bahwa di dalam hidup kita ini apa sih yang kita bisa kasih selain hidup kita lah buat Tuhan. Betul. Dan dia udah mati buat kita, udah kasih nyawanya, semua dia udah kasih. Apalagi
lagi. Ya kan? Dia udah nunjukin semua kasihnya buat kita. Iya, buat apa? Tuhan mau dikasih duit juga Kayaknya punya semua. iya, buat apa gitu. Ya kan? Berarti ya apalagi yang kita bisa kasih sama Tuhan selain ya hidup kita ini melalui banyak ya apa yang talenta yang Tuhan kasih sama kita. Iya. Gitu kan. Makanya gua rasa ya memang sebagaimana lu sekarang Tuhan pakai di dalam dunia musik, di dalam dunia media, I think itu satu hal yang luar biasa sih yang Tuhan, karena nggak semua orang loh Tuhan kasih kesempatan di dalam bidang itu gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri beberapa anak muda punya sih skill musik, punya sih talenta musik, tapi hati untuk melayani, ya kan, sangat-sangat kurang gitu kan. Ya kadang-kadang di depan mimbar cuman show off jatuhnya gitu kan, bukan melayani. Gimana menurut lo tuh? Wah, kalau pemusik di gereja misalnya tapi masih show off gitu ya, gue nggak bisa, gue bukan orang yang kayak bisa ngejudge orang lu harus gini harus gitu. Tapi mungkin balikin lagi ya, kayak visi lu mau main musik di gereja itu apa gitu. Kalau gue bukan pengen nge-attract orang dengan permainan musik gue gitu. Jadi ketika gue main bass misal, orang lihat gue terus orang bilang kayak wah keren banget gitu main bassnya. Gue langsung kayak cita-cita gue, I wanna be like Leo. Ngeri. Ya nggak ke situ. Gue lebih ke arah gimana caranya ketika gue main orang bisa ketemu Tuhan, nyembah Tuhan dengan enak gitu. Itu lebih itu jadi gini ya. Itu deep banget tuh. Reward terbesar pemusik itu kan kayak gitu kan, bukan dibayarannya kan. Iya. Dibayaran. Bukan bayarannya. Bayaran perlu mungkin buat hidup, oke. Tapi kalau nggak ada rewardnya itu yang sesungguhnya itu kayak itu dibayar, tapi ketika permainan lu didengar orang nggak bisa nyembah, gue balikin lagi bayarannya kalau gue. Wah, itu tuh, kan? Itu tuh, waduh, itu tuh guys, itu tuh nanti gue tulis di quotes di Instagram, di Instastory gue kalau perlu. By Leo ya kan. Kalau lu nyembah di dalam gereja pelayanan tapi nggak bisa buat orang lain nyembah melalui pelayanan lu, wah lu nggak layak dapet reward gitu ya. Luar biasa. Jadi udah sampai istilahnya pemikiran lu udah sampai sedewasa itulah gitu ibaratnya. Karena kan kita nggak bisa pungkiri banyak banget pemain musik yang berpikir ya ketika gue main musik gue di atas panggung ya I do what I can, I do my best for me gitu ibaratnya. Jadi segala kemuliaan bukan buat Tuhan lagi, segala kemuliaan buat saya jadinya gitu. Wah itu hati-hati banget tuh. Siapa itu ya? Waduh. Ya, benar-benar gue suka banget karena itu benar banget. Karena yang gue tahu lu kan juga pelayan di salah satu gereja besar kan. Which mean kalau lu mau attract perhatian itu bisa banget gitu ya kan. Mau nambah followers gitu ya kan. Itu mah gampang banget tapi lu balin semua buat Tuhan. Luar biasa sih, gue setahu gue emang lu salah satu pemain bass yang low profile lah. Low profile. Oke, luar biasa. Oke, Le, kita tadi udah ngomong panjang lebar, ngobrol panjang lebar soal kesaksian hidup lu, dari bagaimana Tuhan menolong lu dari waktu kecil, ya kan, Tuhan selamatkan lu dari maut, terus habis itu ketika lu udah tumbuh dewasa juga Tuhan menyelamatkan lu lagi dari kecelakaan yang itu mungkin masuk koran pasti ya, itu pasti masuk koran gitu kan. 90% mobil hancur, lu sama papa lu nggak luka, nggak kenapa-napa, dan akhirnya at the end lu menyadari bahwa gua tahu kenapa Tuhan selamatkan gua, karena Tuhan punya plan buat gua. That's why gua beri hidup gua buat Tuhan. Wah itu satu hal yang luar biasa, dan lu benar-benar melayani Tuhan melalui semua skill, melalui semua talenta yang Tuhan kasih, dan gue yakin jadi berkat banget buat banyak orang. Gitu kan. Nah kira-kira pesan lu buat anak-anak youth, anak-anak teens di luar sana apa kira-kira, Le? Waduh, pesan ya? Gue belum mikirin sih. Tapi gue coba rangkum ya. Dari kesaksian gue adalah gue cuma bisa berpesan kayak ya ketika lu udah tahu jalan lu di mana gitu ya, Tuhan taruh lu di mana, ya lu nggak usah takut kayak lu mau hidup kayak gimana, lu mau hidup dari mana.
Karena ya ibaratnya Tuhan yang panggil, Tuhan yang pelihara, kok sampai di garis akhir lu tetap jalannya aja kok, sampai lu nyadar kalau sebenarnya ya diri lu tuh nggak ada karena Tuhan sih, nggak ada karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan ya lu nggak bisa punya talenta ini, talenta itu, semuanya itu balik lagi mulainya buat Tuhan lah, jangan diambil gitu. Luar biasa, luar biasa. Applause dulu dong. Luar biasa. Puji Tuhan lah. Ya, jadi seperti yang Alkitab pernah katakan ya kan di surat Timotius, Paulus kan pernah bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan ya kan dalam kasih, kesetiaan ya kan dalam hidup kita. Walaupun kita anak muda ya kan, tapi kita harus tetap bisa jadi teladan. Baik buat yang seumuran kita, mungkin yang di bawah kita, bahkan kalau bisa mungkin jadi teladan juga buat yang lebih tua dari kita gitu. Karena menjadi teladan itu kan bukan soal umur. Betul. Tapi soal kedewasaan rohani kita. Iya. Luar biasa. Oke, guys, kita hari ini udah selesai ngobrol-ngobrolnya sama Leo ya kan. Nah, kalau kalian pengen tahu ya kan Leo itu siapa, kalian bisa kunjung Instagram Leo di sini ya kan. Nah, terus kalau kalian juga mau tahu soal Crash Yell ya kan, itu kalian bisa lihat di sini juga YouTube-nya, kalian bisa lihat. Dan jangan lupa bahwa walaupun kalian muda, kalian itu harus jadi teladan dan hidup kalian berharga di mata Tuhan. Mantap. God bless. God bless.